selamat datang di video kita kali ini. Hari ini dengan tema percakapan efektif. Nama saya Haikal sebagai moderator, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu nih. Namanya ada Yajid, Ramar, Adi, dan Rian. Hari ini kita akan membahas tentang seni komunikasi panggung dalam percakapan dan unsur-unsur percakapan yang baik. Mari kita mulai. Untuk Adi, menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan seni komunikasi? Menurut saya seni komunikasi itu adalah cara kita menyampaikan pesan secara efektif, kemudian menarik kepada lawan bicara kita. Kemudian seni komunikasi itu melibatkan bagaimana kita memilah atau memilih kata-kata, kemudian gestur tubuh kita, dan juga menurut saya seni komunikasi itu sangat penting atau sangat berguna dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang dunia kerja, bagaimana kita berkomunikasi dengan atasan kita atau rekan kerja kita, atau mungkin dengan teman kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Adi. Buat Rama nih, bagaimana kamu mengembangkan keterampilan komunikasi kamu? Oke, cara saya untuk mengembangkan komunikasi saya yaitu dengan cara saya banyak belajar dari pengalaman. Setiap kali berbicara dengan orang lain, saya berusaha untuk memahami perspektif dari dia dan menyesuaikan cara orang tersebut, cara berkomunikasinya seperti apa. Dan selain itu saya juga membaca dan mengikuti pelatihan berkomunikasi secara baik. Terima kasih Rama. Berikutnya buat Rian nih, bisa jelaskan nggak apa yang dimaksud dengan panggung dalam percakapan? Tentu panggung dalam percakapan adalah situasi atau konteks di mana percakapan berlangsung. Ini termasuk lokal visi, suasana hati, dan topik yang dibahas. Semua elemen ini mempengaruhi cara percakapan berlangsung. Oke, thank you Rian. Buat Yajid nih, bisa kamu beri contoh bagaimana panggung dalam percakapan bisa mempengaruhi hasil komunikasi? Ya, saya pernah berada dalam suatu percakapan. Di dalamnya itu sedang membahas seperti rapat yang formal, karena dalam itu sangat penting ya dalam percakapan ini. Seandainya kita sama teman, itu kita percakapan di kafe, kita biasa ngobrol seperti biasa, itu tidak formal, tidak terpaku dengan objek atau terpaku dengan satu topik. Itu kita bisa bercanda sambil bercanda dan sambil lain-lainnya. Mungkin segitu sih. Terima kasih Yajid. Sekarang kita bahas tentang unsur-unsur percakapan yang baik. Untuk Adik, menurut kamu apa aja sih unsur-unsur percakapan yang baik? Unsur untuk percakapan yang baik itu ada beberapa, dan itu merupakan salah satu hal yang penting ya. Yang pertama, unsur yang pertama itu yang pasti kita mendengarkan lawan bicara kita, menyimak dengan baik. Kemudian berbicara kita juga jelas, intonasi kita terdengar, lalu kita juga menjaga sikap kita terbuka, dan ini semua itu membantu menciptakan komunikasi yang efektif dan saling menghargai gitu. Dan ini merupakan unsur-unsur penting dalam seni komunikasi. Oke, terima kasih Adi, setuju banget. Dan buat Rama nih, bagaimana kamu menerapkan unsur-unsur ini dalam percakapan sehari-hari? Ya, unsur-unsur yang saya percakapan untuk sehari-hari ya, saya selalu berusaha untuk mendengarkan lebih dari berbicara. Jadi dengan mendengarkan saya bisa memahami kebutuhan ataupun perasaan orang lain. Selain itu juga saya juga berusaha untuk berbicara dengan jelas dan tidak ragu untuk mengklarifikasi jika ada yang tidak dipahami, seperti itu. Oke Rama, keren banget. Sekarang pertanyaan buat Rian nih, bagaimana dengan kamu, apa tantangan terbesar dalam menerapkan unsur-unsur ini?
ya salah satu tantangan terbesar dari unsur-unsur tersebut yang oleh Rahmat adalah menjaga empati, terutama saat kita tidak setuju dengan lawan bicara. Namun saya menemukan bahwa dengan berlatih mindfulness dan tetap tenang dalam berbicara, saya bisa lebih baik dalam menunjukkan empati, menjaga percakapan yang tetap positif. Nah, tapi saya punya ini nih, punya alasan atau suatu pendapat ya menurut saya ya. Itu kan apa? ketika kita berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari kita ya, itu kita berbicara dengan formal atau bertele-tele atau langsung atau langsung to the point. Nah, menurut kalian ini bagaimana gitu percakapan dengan orang yang lebih tua dari kita atau orang yang kita hargai? Ya, menurut saya sih Yajid, kalau kita berkomunikasi dengan orang yang sudah tua atau orang yang seperti dosen ataupun guru, mungkin lebih baik formal gitu. Tapi tergantung situasinya juga. Mungkin kalau misalnya kita lagi bersantai, kita ingin mau menanyakan hal-hal yang tidak teknis gitu, jadi kita mungkin ya bisa ngobrolnya dengan bersantai, bertele-tele ataupun dengan candaan. Tapi mungkin kalau misalnya kondisinya tersebut ketika mungkin sedang presentasi atau ujian, mungkin kita bisa ngobrolnya tuh formal gitu, jadi nggak canggung gitu ya. nggak canggung. Jadi ya menurut saya sih tergantung situasi gitu. Nih kalau menurut saya, kalau sama orang tua itu, kalau kita mau bertele-tele juga orang tua juga udah tahu kita pasti ada sesuatu kalau mau ngomong gitu kan, pengen sesuatu gitu. Jadi gitu sih, kalau sama orang tua tuh nggak bertele-tele, yang penting sopan gitu nggak sih? Iya begitu. Sopan juga kan, Gitu. harus sopan juga. Iya. Dalam orang tua. Gimana ya? Apalagi umurnya di atas kita kan, harus sopan juga. Terus sama juga jangan terlalu bertele-tele kalau menurut saya. Ya, Langsung pada intinya mau apa gitu. ya coba pernah nggak sih Yajid nih atau Rama Iya. lagi pengen nih minta apa gitu, minta laptop kan? Pernah nggak minta apa kayak gitu? Terus bertele-tele, terus tapi orang tua kalian tuh, mama kalian atau ayah kalian tuh udah tahu gitu kalau kalian tuh mau apa, jadi kayak kita udah tahu, kalau kita udah kayak udah ngomong banyak nih, terus orang tua kita ngomong kayak mau apa sih gitu kan, gitu. Terus pertanyaannya apa? Ya pernah nggak kayak gitu? Ya pernah. Iya. Pernah. Dia udah tahu kan kalau kita Iya. bertele-tele itu intinya udah tahu kalau nih anak tuh punya permintaan gitu. Ya jadi ya benar sih apa yang dijelasin sama Adi. Kalau sama orang tua ya mungkin kalau pengen sesuatu dengan orang tua, kita menurut saya sih jangan bertele-tele. Iya. Kita harus to the point apa yang kita mau. Benar. Iya nggak? Iya. Ya jadi orang tua tuh mau gitu apa yang diinginkan oleh anaknya. Ya intinya ya kalau kita ngomong baik-baik kan, dengan komunikasi kita yang baik. Tetap positif. Ya gimana ya Kal pendapatnya? Iya nih, sekarang moderator gimana? Moderator kita. Kalau menurut saya sih, buat bicara sama orang tua kayaknya walaupun misalnya kita udah datang juga kayaknya nggak apa-apa bertele-tele gimana. Kalau misalnya kita datang juga kayaknya mau ngomong santai apapun juga pasti nggak apa-apa kan, kecuali kalau emang orang tua yang kita belum kenal sama sekali, nah itu benar-benar kita harus formal atau gimana. Kalau misalkan sama orang tua yang udah deket banget ya sama kita, itu juga kita mau bahasanya mau gimana juga, kalau udah deket banget sama kita sih kalau saya sih santai-santai aja. Nah itu gimana sih? Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita yang berbicara dengan yang lebih tua, kita harus ya saling menghargai, saling inilah ya, intinya attitude dipakai ya. Nah tapi saya ada pertanyaan lagi nih, kalau misalnya kita percakapan dalam suatu organisasi nih ya, itu kan organisasi nih, kita misalnya berbicaranya dengan
berada di dalam ruang rapat ya, misalnya kayak di sekolah, di tempat-tempat tertentu. Nah, bedanya dengan kita berbicara dengan organisasi seperti tempat di kafe atau di mana, itu lebih santai, bawaannya lebih enjoy. Nah, itu bedanya apa sih yang membuat beda antara tempat dan ini sehingga pembicaraan, misalnya kita tempatnya di sekolah nih, dalam suatu organisasi, nah itu pasti pembicaraannya akan formal kan. Tetapi kalau misalnya kita berbicara organisasi misalnya di kafe atau di tempat lain, itu seperti enjoy, seperti kita bisa bercanda, bertawa dan lain-lain. Itu menurut Anda gimana itu? Mungkin kalau menurut saya sih itu kayak faktor tempat juga ya, dan tergantung juga yang rapatnya gimana. Kalau misalkan dari awal yang merapatnya pembahasan udah serius, pasti kalau menurut saya sih bakal serius terus. Kalau emang dari awal nyantai, pasti sampai akhir juga nyantai. Iya, sependapat sih. Jadi faktor tempat itu sangat mempengaruhi ya, ada pengaruhnya ya. Emang ada pengaruhnya juga. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih, mau di pinggir jalan juga kalau emang pembahasannya serius juga pasti bakal serius. Iya. Walaupun di tempat rapat, tapi dari awal bahasnya udah main-main, ya pasti sampai akhir juga nggak terlalu serius, nggak bakal formal terus. Mungkin ada bagiannya kita serius gitu kali ya. Iya, Bisa dilihat dari topik pembahasannya apa. Kayak bagaimana sih cara kalian buat membuka topik nih dalam keluarga, teman, sama orang yang baru dikenal nih? Mungkin dalam keluarga dulu bisa kita bahas gimana? Ya mungkin saya ini dalam pribadi saya sendiri ya. Saya ketika berbicara dengan keluarga, membuka topik pembicaraan nih, awalnya saya hanya bercerita nih tentang saya, misalnya keseharian ini nih saya ngapain, itu saya bercerita kepada kedua orang tua saya. Nah kemudian kedua orang tua saya itu akan menanggapinya, mungkin kedua orang tua saya akan memberikan pendapat atau misalnya usulan agar kamu ini seperti apa di keseharian besoknya, kamu harus seperti ini. Nah mungkin di situ kita bisa memulai topik pembicaraan antara keluarga atau antara anak dengan orang tua ya. Nah terus yang kedua, dengan teman, membuka topik dengan teman, bisa kita dengan cara entah menanyakan tugas, entah menanyakan apa yang akan dilakukan, seperti misalnya besok ngapain kita nih, ada cara apa gitu kan, kalau untuk teman. Nah kalau untuk teman baru mungkin mungkin dari kita berempat atau berlima nih itu berbeda-beda ya. Mungkin menurut saya pribadi nih, kalau saya akan menanyakan sesuatu yang sejalan dengan saya, maksudnya sejalan misalnya satu hobi dengan saya. Misalnya saya melihat nih dia hobinya memancing atau main game, nah saya bakal membuka topik itu dengan menanyakan entah main game, entah memancing itu. Nah mungkin di situ bakal menyambung antara hubungan kita dengan baik, mungkin bisa jadi teman atau sahabat. Nah mungkin segitu dari saya. Kalau menurut saya, kalau dari Ajit ya udah bener mungkin. Cuman kalau menurut saya, kalau yang keluarga dalam membuka pembicaraan mungkin nggak sulit ya, karena kita udah akrab gitu, kita udah kenal. Contoh aja kalau kita lagi nyantai atau kita lagi makan, itu bakal muncul sendiri topik pembicaraan kita ketika kita lagi makan nih sama keluarga kita, entah itu kakak kita atau mungkin ibu kita gitu, pasti nanya dari topik-topik yang mungkin kayak makanannya itu apa, bakal muncul pertanyaan gitu. Mungkin yang lebih sulit itu ketika kita ketemu atau kita kenal dengan orang baru gitu. Itu mungkin cara kita membuka topik, kita agak canggung, atau mungkin sebaliknya lawan bicara kita yang canggung gitu. Ya seperti sama yang dikatakan Adi dan Yajid. Kalau untuk saya sih topik untuk membuka topik pada mungkin ke teman lama ya, yang mungkin kita bisa mengabari lewat WA atau Instagram untuk bermain lagi gitu. Seperti saya mungkin kayak misalnya saya punya teman lama, saya chat teman saya, terus saya ajak main PS lah atau main bola lah, atau sekedar nongkrong saja ya. Mungkin seperti itu sih kalau untuk teman lama. Jadi kalau teman wanita bagaimana? Teman wanita, Iya. Kalau teman wanita saya tidak akrab dengan wanita. Mungkin Haikal yang jago. Menurut kalian ada saran gak nih buat penonton supaya mereka bisa aktif berkomunikasi? Nah saya mewakili dari 4 teman saya ya. Saran saya nih, mungkin
kita harus belajar lebih baik untuk percakapan antara ini ya. Jangan malu untuk meminta pendapat agar misalnya kita percakapan kita masih salah atau kurang attitude dan sebagainya, kita jangan pernah takut untuk meminta pendapat orang lain. Nah, bagi saya mungkin kita harus lebih banyak belajar lagi untuk percakapan efektif kita ini karena percakapan komunikasi ini berfungsi sangat berguna ya bagi manusia, karena manusia itu makhluk sosial yang memerlukan komunikasi antara satu sama yang lain. Mungkin gitu saja. Oke, intinya sering-sering ngobrol aja lah ya sama orang-orang. Iya. Karena komunikasi juga bisa Iya. bikin hubungan jadi lebih Iya, lebih baik ya. akrab. Oke, terima kasih untuk sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa.